Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari proposal PKM kami untuk mata kuliah pendidikan karakter. Jadi kami mengangkat tema yaitu DOM-centric, yaitu sistem deteksi otomatis kerentanan DOM-based cross-site scripting atau SSS berbasis black box testing dan headless browser. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Ahmad Syarif, ada teman saya Yahya Faros Riandra dan Farhan Muhammad Junento serta Mas Farhan Syarif Al-Fatih. Oke, untuk pertama kita masuk ke latar belakangnya. Jadi evolusi ancaman web itu lebih banyak memanfaatkan JavaScript yang masif untuk manipulasi DOM yang menciptakan vektor serangan kompleks dan sering terlewatkan. Jadi sebelum adanya dynamic analysis, ada yang namanya static analysis. Di sini kelemahan static analysis yaitu alat pemindai konvensional atau static analysis gagal mendeteksi kerentanan ini karena mereka hanya memeriksa kode diam atau static dan gagal melacak alur data atau time flow saat runtime serta tidak efektif pada single page application atau SPA. Karena itulah kami dalam proposal ini membawa sebuah solusi yang dinamakan DOM-centric. Jadi DOM-centric ini menggunakan pendekatan black box testing yang terintegrasi dengan headless browser. Oke, saya akan menjelaskan kenapa kita membutuhkan black box testing dan terintegrasi dengan headless browser. Pertama, headless browser digunakan untuk mensimulasikan interaksi pengguna secara menyeluruh untuk merender halaman dinamis. Selanjutnya, pemonitoran ini akan dipantau untuk propagasi data berbahaya secara real time atau yang disebut dengan time flow. Jadi kita harus melihat bagaimana alur dari data yang masuk ke web tersebut. Di sini kita menggunakan headless browser yang bertugas untuk merender halaman web secara penuh tanpa antarmuka grafis atau GUI, yang mana kalau jadi dia akan bekerja dalam yang namanya CLI atau command line. Jadi tidak berupa dengan user interface yang memungkinkan eksekusi JavaScript yang kompleks layaknya browser pengguna asli. Lalu ada black box testing, yaitu menguji keamanan dari sudut pandang eksternal atau penyerang tanpa memerlukan akses ke kode sumber atau source code internal aplikasi. Jadi dalam proses pen testing atau penetration testing itu ada beberapa tipe. Yang pertama yaitu white box, yang kedua ada gray box, dan yang ketiga ada black box. Jadi white box ini si auditor memiliki akses terhadap source code, dan di gray box ini mereka memiliki sebagian informasi tentang source code-nya tapi tidak secara penuh. Dan yang terakhir yaitu black box. Black box testing ini si auditor tidak diberikan akses apapun terhadap source code-nya. Lalu kita menggunakan juga dynamic analysis, yaitu memantau perubahan DOM dan aliran data atau time flow secara real time saat aplikasi berjalan untuk mendeteksi anomali. Selanjutnya kita masuk ke arsitektur sistem. Pada arsitektur sistem kami menggunakan beberapa step untuk meningkatkan efektivitas dari DOM-centric. Yang pertama yaitu inisialisasi, yaitu sistem menerima URL target. Jadi ini adalah peran dari pengguna DOM-centric, yaitu memasukkan target. Lalu si DOM-centric ini akan memapping dan crawling, yaitu memetakan struktur situs dan navigasi dinamis atau SEA. Lalu identification, mendeteksi titik input atau sources seperti URL, parameter, dan form. Selanjutnya yaitu injection dan monitoring, yaitu menghentikan payload dan memantau eksekusi berbahaya pada scenes, misal dengan HTML atau evil pada DOM, struktur DOM-nya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Faros. Skip. Ya. Wah, di sini ada dua modul pengembangan. Untuk modul pengembangan kami menggunakan yang pertama universal crawler. Universal crawler ini untuk menangani navigasi single text application atau SPA. Berbeda dengan crawler tradisional, modul ini memicu event JavaScript yaitu onClick dan onMouse over dan menangani history API. Untuk yang kedua ada exploit engine.
Exploit engine ini berfungsi untuk menyuntikkan payload polygon atau gabungan karakter injeksi ke dalam formulir URL dan header HTTP untuk memicu dan memvalidasi eksekusi skrip berbahaya. Untuk di sini efektivitas deteksi atau estimasi yaitu perbandingan akurasi deteksi pada aplikasi web modern atau SPA, yaitu untuk static scanner atau SAST ini 35% rendah. Untuk manual testing 75%, dia tinggi tetapi lambat. Untuk doom centric atau dynamic itu 92%, paling tinggi sendiri dan secara otomatis. Untuk alokasi anggaran ini, kami mensimulasikan untuk di total dananya ada 95 juta, dan untuk Belmawa sendiri terdapat 8 juta dan perguruan tingginya itu 1,5 juta. Penggunaannya ini bahan habis pakai, hosting atau VPS, lisensi software dan operasional. Untuk jadwal kegiatan kami rencananya itu bulan pertama itu kami akan menganalisis kebutuhan dan riset pola serangan. Bulan kedua pengembangan modul universal crawler. Bulan ketiga pengembangan mesin deteksi dan payload. Untuk bulan keempat pengujian dan evaluasi dan laporan akhir. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Farhan. 3. Sebenarnya ada dua program. Yang pertama itu produk Kumarupa atau aplikasi Dom Sentry yang fungsional. Yang kedua itu laporan teknis, laporan pengetahuan dan laporan hasil akhir kegiatan. Yang ketiga itu adalah edukasi publik, akun media sosial untuk diseminisasi informasi keamanan cyber. Yang keempat itu adalah publikasi ilmiah, artikel mengenai metodologi deteksi XS berbasis headless browser. Sebenarnya itu adalah keamanan dan web masa depan. Itu Dom Sentry hadir sebagai solusi bersisi untuk mengatasi keterbatasan alat konvensional, memberikan perlindungan produktif terhadap ancaman cyber yang terus berkembang. Mungkin sekian presentasi proposal dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.